Salah satu bagaimana mempertahankan lembaga Robito Alawiyah. Sehingga tesis Kiai Haji Imaduddin ini perlu dijawab. Siapa yang nggak mau jadi cucunya Nabi? Ya nggak ada yang mau jadi cucunya Fir'aun. Itu nggak ada yang mau. Maka nggak ada yang ngaku gue cucunya Fir'aun, nggak ada. Maka ayolah, ini kita bahas nasab yang mulia. Jangan statement di media nyap-nyap A, B, C, D, Z sampai nggak jelas. Maka kepada Kiai Imaduddin, pancing terus Kiai, pancing terus. Ya, kepada pengurus Robita, jangan lari. Antum sudah menyatakan antum juriyat Rasul pakai buku-buku segala macam tanda tangan. Ya tanda tangan jawaban perlu dong saat ini. Jawaban kalian sebagai pengurus maktab sangat diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman tafarrada bil kamal wa tasaffa bil izzati wal jalal, wassalatu wassalamu ala sayyidil kamal wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Nah, kembali lagi kita menyapa para pemirsa sekalian dan juga teman-teman subscriber dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air. Salam kompak dan satu komando. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin bertanya, di mana sebelum-sebelumnya saya sudah pernah mengatakan hal ini terkait Robitoh Alawiyah. Kenapa sampai detik ini Robitoh Alawiyah, lembaga nasab yang resmi yang menangani nasab para habaib dari jalur Ba'alawi ini, tidak mengangkat sebuah pernyataan sama sekali. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah berhimpun terhadap perkara yang sesat, atau tidak akan pernah berijma kepada perkara yang sesat, salah atau keliru. Maka akhirnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jadi institusi lembaga nasab Ba'alawi kok terkesan gak berani ya mengadakan diskusi ilmiah. Terlepas adanya sangkaan kalau para ahli nasab atau ahli isbat nasab lembaga nasab Ba'alawi tidak memiliki kemampuan ilmu nasab secara mumpuni, atau memang boleh jadi takut terbongkar kelemahan isbat nasab mereka atau apapun ceritanya, wallahu a'lam ya. Kalau kita mengacu pada tesis Kiai Haji Imaduddin, ini sebuah tesis dan penelitian yang serius sekali, sangat serius sekali. Tetapi Robito Alawiyah ini seakan-akan menanggapinya tidak serius. Jadi kalau Bani Ba'alawi merasa mempunyai data, kenapa kok tidak berani mengajak diskusi secara terbuka sih? Ini menjadi pertanyaan kami, benar-benar pernyataan kami. Apa memang nggak mumpuni atau bagaimana terhadap ilmu nasab? Tapi intinya kan bisa ya, mengundang ahli-ahli nasab di Yaman dan mengundang ahli-ahli nasab di lain. Ayo buka diskusi lah, buka diskusi. Karena saya tahu sebenarnya ini ada suatu kebenaran, tetapi kebenaran terus dibongkar. Apa ini kebenaran palsu, apa kebenaran yang benar? Ya, kalau nggak dibongkar dengan diskusi, apa boleh dikata? Ingat, persoalan akan muncul di kemudian hari. Ini tidak ada hubungannya dengan caci maki ataupun apalagi hubungannya dengan sebuah tuduhan. Ini adalah salah satu bagaimana mempertahankan lembaga Robito Alawiyah. Sehingga tesis Kiai Haji Imaduddin ini perlu dijawab. Penting sekali. Kalau tidak diungkapkan, ini dibahas, dikaji secara ilmiah, bahaya sekali. Buat apa itu buku-buku yang dikeluarkan oleh Robitoh beredar di jalan-jalan, dipegang oleh orang-orang, sedangkan yang menetapkan nasab, yang isbat kita ini ahlul bait Nabi, ditentang, diajak diskusi tidak berani. Kalau saya sendiri sebagai orang yang ahli nasab, paling pantang ditantang kebenaran hasil dari istinbat saya. Saya akan ajak diskusi, jangankan 10 lawan 1 saya siap mengungkapkan kebenaran ya. Jangan dia doktrin orang-orang dari sejak zaman dulu
keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi difitnah. Ini bukan masalah fitnah. Ini permasalahannya ya, membuktikan data benar. Kalau memang zuriat Rasul, ya harus kita akui. Tapi kalau bukan zuriat Rasul, memang tidak termaktub di dalam kitab-kitab induk, bagaimana bisa seseorang meyakini setelah tahunya kebenaran, tahunya data dari kitab-kitab tua, bahwa Ba'alawi ini bukan zuriat Nabi, bukan fitnah itu. Justru antum harus meyakini, harus mengakui bahwa antum ini bukan zuriat Rasul. Bahaya loh. Kalau ini dibaratkan sebuah tuduhan, ini tuduhan yang sangat serius. Makanya perlu dijawab dalam rangka mempertahankan lembaga nasab Ba'alawi. Selama ini kan para habaib betul-betul serius mereka menjaga. Bahkan ketika ada orang yang mengaku Habib ini, maka ketika ada orang yang mengaku Habib, mereka betul-betul menindak dengan cara mereka. Mereka menindak, bahkan juga terkadang juga kita lihat ada pemukulan-pemukulan. Begitu seriusnya para habaib ini menjaga silsilah nasab para habaib. Zuriya Rasulullah, buktikan secara dasar. Jangan minta bukti orang yang ngaku Habib, antum minta bukti nasab ente mana? Mana nasab ente? Orang udah nyebutinnya, ente bilang palsu. Itu ente tidak termaktub. Giliran sekarang antum diginiin sama orang ahli ilmu, kenapa nggak ada tanggapannya? Mana? Percuma buku-buku nasab ditenteng kemana-mana, mengidentifikasi bahwa antum asli. Ternyata Allah buka bahwa ini bisa jadi bukan asli. Makanya harus dipertahankan. Kalau tidak, apa gunanya mengeluarkan buku-buku nasab, mengesahkan nasab para habaib melalui lembaga Robito Alawiyah. Sehingga para habaib ini yang mungkin sekarang sudah pegang buku nasab ini, dengan ketidakmampuan, dengan sikap diam Robito Alawiyah ini, mereka juga meragukan. Mereka juga sendiri ragu. Ya, maka coba saya ingin tahu keberanian dan keyakinan ilmu yang dimiliki oleh ahli-ahli nasab Rabithah Daimi dan Rabithah Naqabatul Asyraf. Buktikan hari ini. Ini saatnya membuktikan kebenaran. Kalau antum punya data, insya Allah Allah lindungi. Yang pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan Kiai Imaduddin yang harus dijawab. Apa pertanyaannya? Kok bisa ditemukan data abad 9-10 Hijri menyatakan Sayyidina Ubaidillah itu anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sedangkan dari abad-abad yang lampau yang lebih tua dari mulai ketiga Hijriah, abad ketiga, 4, 5, dan 6, itu tidak ada sama sekali yang menyebutkan Ubaidillah. Terus siapa referensi yang menyatakan Ubaidillah atau Abdullah ini anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir? Itu yang pertama. Yang kedua, ada statement menyatakan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu hijrah ke Hadramaut. Ternyata ini juga ada satu informasi lain yang menyatakan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Gitu. Karena coba perhatikan kewafatan dan sejarah-sejarah dari kitab-kitab lain. Artinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apapun ceritanya, diskusi harus ada ini. Maka teman-teman, kepada yang awam-awam sekalian, pancing, tolong dipancing tuh, ya, supaya Robita Al-Alawi atau Robita Ad-Daimi, Naqabatul Asyraf, pimpinan Habib Ali Zainal Abidin, untuk mengundang semua orang-orang itu
untuk menguji diskusi nasab, ya. Kalau enggak bahaya ini. Ini bahaya. Terus saya minta tolong kepada antum-antum semua yang merasa paham ilmu nasab, ya. Jangan membahas nasab di media, gak ada guna. Itu ngomong sendiri namanya. Saya juga bisa kalau timbang bahas nasab ngomong dewek di media nggak ada yang bantah, ya. Tapi kalau bisa ada yang bantah dong. Makanya nggak ada yang diskusi. Kayak Dimat cuman memberikan satu wacana dengan gaya dia, dengan membantah antum tuh nggak terdapat daripada nasab kuno dulu, ya kan, tidak terdapat. Jadi jangan merasa informasi seperti ini merasa minder, ya, merasa umat ini atau kiai ini bahlul, menghasut, memfitnah, menuduh kita bukan zuriat Nabi, itu bahlul. Enggak, ini bukan nuduh, ingin memberikan satu bukti bahwa antum, ya, melalui statement Kiai Imaduddin nggak ada nama Ubaidillah itu nggak ada. Jadi atas dasar apa antum meyakini antum zuriat Rasul? Terus jangan bawa-bawa Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhuna Khalil Bangkalan, ya, atau kiai-kiai lain di masa lampau. Karena masa itu nggak sibuk orang itu membahas masalah nasab. Orang udah ngaku Habib, ya udah selesai, antum Habib. Nasabnya apa? Udah bin ini udah selesai. Ya. Tapi hari ini, ya, kita perlu mengkaji kebenaran nasab Alawi. Apakah itu benar daripada Rasulullah atau hanya sejarah fata morgana? Maka tidak akan mungkin tercapai kebenaran itu tanpa adanya forum diskusi akbar. Nah, insya Allah, ya, dengan diskusi akbar akan terbongkar semua rahasia. Kiai Imaduddin kah yang salah? Antum kah yang sebenarnya nggak terjelas datanya? Nanti bisa kita musyawarahkan dengan mempergunakan kaidah-kaidah fikih. Idza ta'arada al-isbat wa nafyu fal musbit muqaddam, kan bisa. Apabila selisih ada yang menetapkan dengan menafikan, maka yang menetapkan itu bisa didahulukan. Itu bisa. Tapi harus ada forum diskusi dulu. Bagaimana syarat-syarat itu terjadi? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, saya mohon kepada teman-teman yang masih awam dalam hal ini, jangan terpancing untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, memusuhi Kiai Imaduddin itu ulama, ya, bukan kebencian dia menyampaikan demikian, tapi karena beliau terbongkar yang dulunya dia mahabbah muhibbin, ya, ternyata salah, kok gak ada, kan kayak orang terkejut. Ya, saya juga sama, dulunya saya paham Sayyid Ba'alawi itu adalah zuriyah Rasul, ya, tapi saya kan gak mengkaji. Terbaik saya buka kitab-kitab, ternyata memang tidak termaktub satu kitab pun, ya, tidak menulis bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Yang ada kitab-kitab yang menjadikan referensi, ya kitab-kitab kemarin yang jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Ya, ini kan harus dipertanyakan kebenarannya. Dari mana data yang kitab-kitab ini menerangkan bahwa dia mempunyai anak yang namanya Ubaidillah, gitu loh. Kan sebatas itu bukan kebencian, bukan fitnah, tapi ingin menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kebenaran dianggap fitnah, ini bahaya lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Jika kalian berselisih satu paham, maka kembali kepada Al-Qur'an dan hadis atau sunnah. Bagaimana yang dimaksud kembali kepada Al-Qur'an dan hadis? Ya, kembali kepada diskusi, bahas basul masail. Ya. Jangan bikin orang awam kenter. Ini orang awam berkenter nih, akhirnya pro kontra. Yang punya keyakinan bela mungkin Nabi segala macam. Ya enggak benar tuh. Yang pro kepada Kiai Imaduddin menyatakan apa Nabi palsu gini begitu. Apa Rehanto yang kayak gini? Coba dah kembali kepada hati yang tulus. Kalau kita memang terbukti bukan zuriyah Rasul, kenapa kita harus mempertahankan ego kita? Ya sudah, selesai. Kita bukan zuriyah Rasul. Soal tes DNA nggak perlu lah, nggak perlu soal tes DNA. Yang penting kupas nasab aja, ya.
Tapi kalau perlu, kenapa takut emang untuk tes DNA? Ya kalau kita tes DNA bukan nasab habaib misalkan, tapi data kita bersambung nasab kepada Rasul sudah mencukup. Syarat nasab ada. Soal tes DNA misalkan lari ke orang Prancis misalkan, itu terserah hasil tes DNA itu mah. Tetapi hasil daripada tes nasab, itisalnya nasab sudah kuat, kenapa tidak? Jadi jangan khawatir. Kalau saya pribadi dikaji nasab saya, itu lebih baik supaya tidak merasa sombong kita, ya kan? Siapa yang nggak mau sih jadi cucunya Rasul? Siapa yang nggak mau? Siapa manusia di permukaan dunia ini yang nggak mau dipilih oleh Allah jadi juriahnya Rasul? Semua mau. Akhirnya mereka yang nggak punya nasab pengen bikin nasab. Ya, sampai nyogok katanya. Sampai nyogok. Coba kira-kira bagaimana tuh? Tahu benar apa kagak? Wallahu a'lam. Ukuran begitu, maknanya di sini ada apa maknanya? Begitu penting kemuliaan daripada nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nggak mau jadi cucunya Nabi? Ya nggak ada yang mau jadi cucunya Fir'aun. Itu nggak ada yang mau. Maka nggak ada yang ngaku gue cucunya Fir'aun, nggak ada. Maka ayolah, ini kita bahas nasab yang mulia. Jangan statement di media nyap-nyap A, B, C, D, Z sampai nggak jelas. Nggak kepada Kiai Maduddin, pancing terus Kiai, pancing terus. Ya kepada pengurus Robita, jangan lari. Antum sudah menyatakan antum juriat Rasul pakai buku-buku segala macam tanda tangan. Ya tanda tangan jawaban perlu dong saat ini. Jawaban kalian sebagai pengurus maktab sangat diperlukan. Ya. Jangan dibiarin udah tanda tangan terus nasabnya dihujat, ya, diklaim palsu segala macam misalkan. Jangan dibiarin, lawan mereka itu, lawan Kiai Maduddin, lawan, ajak orang-orang diskusi. Jangan dibiarin supaya kebenaran ini terungkap, fitnah selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kita menyikapi diamnya Robitoh Alawiyah ini menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka tidak punya kompetensi di dalam menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin, atau mereka sudah minder, atau bagaimana? Kita menunggu itu, masyarakat menunggu itu, masyarakat Indonesia menunggu itu, menunggu jawaban dari Robitoh Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.